Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalli ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Sedulur daya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali puasa Ramadan, alangkah lebih baiknya kita juga memahami apa yang dimaksud dengan puasa. Puasa secara lugah artinya al-imsak, al-imsaku anisyai, menahan diri dari sesuatu. Sedangkan puasa secara istilah, al-imsaku anit ta'am wasyarab wal jima wal mubtilat. Di puasa itu menahan diri dari makan, dari minum, dari jima wal mubtilat, dan perkara-perkara yang bisa membatalkan. Ma'an niyatilillah, disertai dengan niat karena Allah. Jadi saya juga ingin mengajak bahwa mengawali puasa itu harus menanamkan niat. Karena innamal a'malu binniyat. Tetapi yang perlu kami sampaikan pula bahwa tidak ada lafaz niat berpuasa yang dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi niat cukup fil qalbi, di dalam hati. Dan kemudian masih dalam makna puasa adalah selain ma'an niat lillah, itu min tulu'il fajri ila gurubi syamsi. Setarnya ibadah puasa itu min tulu'il fajri ila gurubi syamsi, sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, di sinilah yang perlu kita garis bawahi, berpuasa itu diawali sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Di sini ada satu problem tentang waktu fajar. Saya ingin mengaitkan kapan tulu'il fajri itu terjadi, terbit fajar itu terjadi kapan. Terbit fajar terjadi itu ya tentu bersamaan dengan masuknya waktu subuh. Dalam hal ini, ada satu putusan Munas Tarjih ke-31, ya, putusan Munas Tarjih ke-31 telah memutuskan bahwa waktu salat subuh itu adalah dari 20 derajat menjadi 18 derajat, sehingga dimundurkan 2 derajat, atau jika diakumulasi dengan berbentuk menit, mundur menjadi 8 menit. Oleh karenanya, jika waktu subuh itu umpamanya menurut jadwal secara umum pukul 4:25, berarti menurut putusan Muhammadiyah, waktu subuh itu harusnya dari 4:25 ditambah menjadi 4:33, ditambah 8 menit. Sedulur DIY yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada satu problem waktu, dikaitkan antara waktu memulai puasa min tulu'il fajri, sejak terbit fajar, dan juga dengan waktu salat subuh. Jika kita mengacu kepada surat Al-Baqarah ayat 187 pada potongan ayat, wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimus syam ilal lail. Berarti di sini sangat jelas sekali, seseorang memulai puasa itu indikatornya sejak terbitnya fajar. Sedangkan terbit fajar menurut ijtihad Muhammadiyah lewat putusan Munas yang 31 adalah mundur 2 derajat atau 8 menit. Sehingga bagi jamaah dan warga Muhammadiyah khususnya, kita mengikuti pedoman yang telah diputuskan oleh pimpinan pusat. Jadi waktu subuh itu tambahkan lagi 8 menit dari jadwal sholat subuh yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Dan bisa jadi di masjid yang mungkin di luar Muhammadiyah sudah ada yang adzan, umpamanya di pukul 4:25. Karena kita meyakini itu belum terbit fajar, berarti itu belum masuk waktu sholat subuh, maka Bapak Ibu andai kata masih ingin melanjutkan makan sahur yang belum selesai, itu boleh dan tidak sampai membatalkan puasa. Ini problem yang pertamanya. Lalu yang keduanya terkait dengan sholat, bahwa sholat itu memiliki aturan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam Al-Qur'an, innas sholata kanat alal mu'minina mauquta. Di salat itu diwajibkan bagi kaum muslim itu dengan waktu-waktu yang sudah ditentukan
Banyak dalil yang menunjukkan bahwa waktu sholat subuh itu harus setelah terbitnya fajar. Maka ada dua konsekuensi. Konsekuensi yang pertama tentang puasa. Jika seseorang sudah meyakini terbitnya fajar, maka orang sudah tidak boleh makan dan minum lagi. Tapi jika seorang itu meyakini belum terbit fajar, maka masih boleh makan dan minum. Bisa jadi di masyarakat sudah mendengar adzan subuh, tetapi menurut keyakinan kita Muhammadiyah belum masuk waktu subuh, maka Bapak Ibu masih boleh melanjutkan untuk menyelesaikan makan sahurnya. Dan konsekuensi yang kedua dari perubahan waktu itu terkait dengan sholat. Berarti jika ada orang yang sholatnya sebelum masuk waktu sholat, berarti itu dianggap tidak sah. Karena dalam hal ini meyakini Muhammadiyah itu masuk subuhnya tambah 8 derajat, berarti jika ada orang yang sholat karena cuma dengan mendengar adzan dari tempat yang lain, padahal menurut keyakinan Muhammadiyah belum masuk waktu sholat subuh, berarti kita dianggap tidak sah untuk melaksanakan sholat subuh. Demikian yang bisa saya sampaikan. Oleh karenanya, mari kita berusaha terus untuk mengikuti apa-apa yang menjadi putusan Muhammadiyah, dalam hal ini kasus mundurnya waktu sholat subuh karena ada konsekuensi terhadap ibadah puasa dan juga ibadah sholat. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.